saya bekerja di PT Patra Jasa sudah 2 tahun. Jabatan saya sebagai housekeeping. Penempatan area saya yang pertama itu di Pelumpang sudah 1 tahun. Dilanjut lagi ke Pertamina Internal Audit sudah pengen jalan 1 tahun. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya tinggal di Jakarta Pusat, tepatnya di Tanah Tinggi Johar Baru, dekat Senen, Bu. Pengalaman kerja saya lulus sekolah langsung masuk ke Patra Jasa. Tapi waktu saya sekolah di SMK, saya memasuki jurusan akuntansi dan saya juga pernah mengikuti praktek kerja lapangan di bagian akuntansi juga, Bu. Memiliki sertifikat juga. Kemampuan saya bisa berkomunikasi dengan baik, lebih dari 1 atau lebih, dan saya juga bisa mengoperasikan Microsoft Word, Bu. Biasanya saya Microsoft Word itu seperti membuat undangan, kop surat, atau CV biasanya. Terus di Excel, karena saya akuntansi jadi sering menggunakan Excel juga, seperti menghitung data juga, Bu. Rumus-rumus ya? Tapi belum terlalu mahir, Bu, cuman beberapa aja. Dari kita menghitung penjumlahan dari 1 tipe ke tipe yang lain, juga mencari nilai tertinggi dan terendah dan rata-ratanya, Bu. Terus saya juga bisa PowerPoint karena dulu waktu saya SMK itu saya pernah mempresentasikan juga, Bu. Untuk saat ini dirimu pernah nggak punya pengalaman disuruh membuat Excel atau Word atau PowerPoint dari atasanmu atau lain-lain, pernah nggak ada? Jalan bantuan? Belum? Belum. Biasanya tuh manual sih, Bu. Dulu pernah stok barang secara manual. Tapi pernah ngebantu scan sih sampai sekarang. Lewat HP. Kamu silakan, kamu? Di awal saya telepon ya? Ya. Rasanya gimana itu? Awal di telepon tuh mikir kayak, kok Pak Rustandi tumben telepon. Biasanya enggak. Enggak, biasanya enggak. Pernah nyari tahu juga kan ke atasan mungkin? Pernah. Pak, pengen kalau ada lowongan ini Iya. nih, betul? Saya tahu kan? Iya. Terus ketika dapat kabar seperti itu bagaimana reaksi kamu? Bersyukur, Pak. Ini peluang sih, Pak. Soal hasilnya nanti baik atau enggaknya itu yang penting saya udah berusaha sih. Nah, nanti kan jadi calon sebagai admin ya. Nah, apa yang kamu ketahui tentang admin secara umum ya? Admin. Ya. Biasanya tuh kayak surat menyurat, Pak. Terus juga membuat jadwal pertemuan. Terus juga kayak seperti menghitung data-data gitu, Pak. Yang saya ketahui sih. Yuk. Tapi kalau untuk pengalaman di dalam bidang admin kan tadi belum ada ya, secara langsung gitu ya, ini secara langsungnya. Misalkan kayak minta tolong ini, bikinin ini, gitu kan. Nah kalau misalkan secara penguasaan Microsoft Office, itu kan ada sangkut pautan nih admin dengan Microsoft Office nih, karena sampai saat ini pun masih menggunakan Microsoft Office. Sejauh mana sih dari persentasenya dari 0 sampai 100? 80%, Pak. Untuk apa itu 80%? Word sama PowerPoint. Word sama PowerPoint. Iya. Oke. Berarti udah bisa dari data mentah menjadi matang ya? Contohnya? Ya, tadi kan PowerPoint. Kan data mentahnya di Excel, diolah tuh, Iya. lalu dapatkan persentasenya, Iya. baru dipresentasikan di PowerPoint. Berarti udah bisa ya? Insya Allah, Pak. Soalnya pernah bikin kayak grafik itu sih. Nah, Dari hasil data yang sudah dianalisis itu, Pak. oke. Nah untuk yang misalkan nih, kalau di kampus lebih sering menggunakan aplikasi apa? Word sih, Pak. Microsoft Word. Iya. Berarti
Berarti udah tahu ya kayak spasi, margin, Udah, input dan sebagainya. udah, Udah dikuasai. sudah. Eh? Kayak membuat paragraf lebih rapi gitu Pak. Ya, dirapihkan. Bisa masukin juga tanda tangan. Ya. Oke. Nah, kalau untuk keterampilan di dalam mengolah data gimana? Contoh lah, studi kasusnya gini. Data ini udah jadi, ya kan? Tapi ada yang salah, pengen direvisi. Tapi tidak ada filenya. Gimana itu? Tidak ada tanda. Ya, hanya ada hard copy-nya saja. Disalin Pak Gimana coba prosesnya? ke Word. Ya gimana prosesnya? Prosesnya dari yang file yang awal itu kita copy, nanti diringkas lagi Pak. Kalau misalnya ada kesalahan bisa ditambahin kata-kata atau kekurangan bisa diganti gitu Pak. Nah, di Atau copy. dari huruf fontnya, ukurannya, atau paragrafnya itu bisa. Oke. Di copy itu maksudnya gimana? Di kopas atau gimana? Disalin. Misalnya kan hard copy nih, satu lembar nih, ini ada yang salah nih, tolong benerin. Nah itu maksudnya dari hard copy menjadi soft copy. Pernah? Enggak. Belum? Belum. Oke, apa apa. Kalau yang dari soft copy ke soft copy kan kopas doang. Iya. Nah, tapi nanti belajar gitu ya. Kalau scan sering untuk motivasi apa sih? Motivasi. Ya pengen gitu kan kayak jadi admin tuh kenapa? Pengen cari pengalaman aja sih Pak. Kan pengalaman di cleaning service itu lebih banyak. Iya. Tapi mau mencoba hal yang baru lagi Pak selain housekeeping gitu sih. Coba-coba berarti ya. Enggak sih, karena kan memang dulu itu kan apa sih? Pengen dipenempatin menjadi admin awalnya karena mungkin saya baru juga, terus juga pendidikannya kan baru SMA, jadi belum pas gitu Pak. Terus Udah. Dini dulu ngerjain segala sesuatu itu berapa lama dia kerjain? Ngerjain apa dulu? Misalnya bilangnya tadi itu pernah untuk Excel bikin pembukaan anak itu berapa lama pengerjaan? Kalau Excel itu penghitungannya tuh cukup lama sih Bu, belum edit tabelnya, terus juga memisahkan akun-akunnya juga sih Bu. Itu bisa 2 jam kalau misalnya datanya banyak ya Bu ya. Lebih ke spreadsheet sih Bu. Misalnya nih ada yang kita tolong dari Word nanti bikin ke Excel, bikin ke PowerPoint bisa nggak? Jadi satu naskah atau satu materi itu bisa jadi tiga poin Belum bisa? sampai sama. Belum. udah kebayang, udah kebayang gitu. Misalkan nih datanya ada, Iya. ya kan? Kamu translatein nih ke PowerPoint buat presentasi struktur gitu. Tapi udah kebayang kan? Udah Bisa kan? bisa. Itu kan bisa dari Word, itu kan dari Excel bisa jadi PowerPoint, dari Iya. translate semua. Ya finalnya di PowerPoint. Data-datanya dari Word maupun dari Excel. Excel kan lebih ke perhitungan persentase tuh. Iya. Dimasukkan ke sana tuh grafiknya ke PowerPoint. Udah kebayang? Ya? Nah itu seperti itu kerjaannya. Hampir ya, nggak setiap hari juga sih. Tapi itu yang keseringan seperti itu. Tapi Pak, boleh tanya nggak sih? Boleh, silakan. Contohnya tuh kalau misalnya nih kayak presentasi di depan nih, Ya. itu kan PowerPoint ya? Ya. Itu datanya itu dari Word dulu ya, nanti kita edit ke PowerPoint gitu. Nah data itu tergantung, entah itu dari Word. Kalau dari perusahaan ada Word-nya, kasih. Rata-rata kan dari perusahaan nggak ada. Kita ambil dari web, halaman web. Nah itu ditranslitkan menjadi PowerPoint. Udah kebayang? Udah. Jadi kan, oh Patra Jasa itu apa sih? Kan secara umum ada kan di Google kan. Nah itu bagaimana ada gambarnya dan sebagainya ditranslitkan menjadi data disajikan udah matang gitu, bisa dinikmati oleh semua orang, dilihat seperti itu. Jadi secara kita rangkum lah menjadi sederhana mungkin, yaitu di PowerPoint.
Aku bayang. Udah. Nah, senyum-senyum udah Apa kelihatan. ya bayangin. Memang kayak gitu kerjaannya, karena dari MHT kita bikin ini training kan Excel dulu nih datanya, kita bisa bikin narasi itu dari Excel ke Word, nanti ke PowerPoint lagi kita bikin, baru kita kirim. PowerPoint kan bukan banyak tulisan tapi banyak gambar menjelaskan ya gitu. Jadi garis besarnya aja. Iya. Ya, kayak tadi aja kan gak banyak kan, cuman dari satu slide itu kita pahami isi-isinya. Nah itu nanti bukan hanya buat bikin doang, tapi bagaimana kita bisa menyampaikan. Contoh, kamu yang bikin, yang mau pakai Bu Sumi atau saya. Nah kita nggak tahu nih isinya, ya kan? Nggak tahu isinya, cuman gambarnya doang, grafik-grafiknya bisa dijelaskan, tapi tidak sedetail mungkin. Nah kan yang lebih tahu tuh admin. Makanya kami instruktur pengen tahu nih seperti apa sih penjabarannya. Nah sebelum kami menyampaikan ke tim atau ke area. Itu jadi olah data, dan data itu disampaikan kepada kami. Sangkut dah lu. Bisa nggak? Sebenarnya bisa kan ambil dari luar, banyak yang mau di sini, jangan salah, banyak yang mau. Cuma kita kan namanya menaikkan yang teman-teman kemarin the best, daripada hanya dapat the best, hanya dapat ini tapi nggak dapat apa-apa, kita panggil gitu. Iya, kasih kesempatan. Kasih kesempatan. Nah ini kesempatanmu yang emas. Bagaimana Anda bisa mengambil kesempatan ini? Kalau berat sih, enggak juga berat lah. Jangan juga terlalu dibeban, ya berat. Jangan dipikirin sekarang. Yang penting udah ada bayangan dulu lah. Soalnya kan yang dipelajari kan di sekolah sama di praktek kerja kan beda ya Pak ya. Betul. Beda. Jadi harus benar-benar belajar sih. Iya kan saya juga nih kuliahnya teknik informatika komputer kan, jaringan. Nah saya sebagai apa? Beda kan, beda jauh tuh, sekitar ya 360 derajat. Tapi dari sana kita kombinasikan, kolaborasi apa yang kita dapat di sekolah, ya kan, pas di sedang kuliah diimplementasikan, nah, dimodifikasi gitu istilahnya. Nah, oke, dari sana udah kebayang nih, kelihatan senyum-senyum, kan? Nah, satu lagi nih, nah kalau misalkan, rumah di mana? Tanah tinggi Pak. Tanah Tinggi. Johar Baru. Oh deket, itu kosan saya juga. Iya, di belakang kecamatan. Di mana? Johar Ini Baru. mah Jakarta Pusat. Iya, Johar Baru. Di mananya Bapak? Di belakang kecamatan Johar Baru yang ada gor. Oh iya. Ya itu ibu angkat saya sana. Oh. Dulu sana. Nah, deket lah, berarti bisa kan? Belum nikah kan? Usia masih 20. Satu dari 22. Kuliah Udah nggak dua. kuliah? Kuliah? Kuliah. Semester berapa? Semester 3. Jurusan? Akuntansi. Akuntansi online atau offline? Online. Online. Kalau online sih masih bisa ya Bu. Tapi akuntansi online itu gimana caranya? Akuntansi. Berarti pinter ngitung kamu ya? Suka ngitung sih. Akuntansi. Iya. Dari SMK Pak. Berarti Tapi Excel. kerja hitung-hitungan dah. Nggak suka ngitung. Enggak. Nanti disuruh kerja sampai jam berapa hitung-hitungan. Aku nggak mau waktuku jam segini, aku udah lembur sekian. Kan itu hitungan. Hitung-hitungan nggak? Hitung-hitungan kan tuh. Namanya orang hitung-hitungan tahu kurang lebih. Kalau capek sih hitung-hitungan sih Pak. Hah? Enggak lah. Gue hitung-hitungan kena tumbuk loh. Oh ya Bu. Cengeng nggak? Ya udah Bang. Kenapa lo cengeng? Lo dimarahin cengeng. Di sini tuh banyak tekanan. Kayak tadi kan digambar tuh kayak hope kan, yang kami harapkan harus memiliki target. Nah, kita lagi ngerjain pekerjaan kita nih yang daily, monthly, terus ada prioritas. Dan misalkan dijangkanya cepet nih, udah 5 menit, 10 menit belum kelar, diomel-omelin. Jangan down itu. Ya. Tapi bagaimana menyampaikannya dan diselesaikan yang itu dulu. Siap seperti itu. Insya Allah siapa? Harus. Ya. Nah di sini satu lagi yang loyal. Di sini kan nggak ada lemburan, Iya. nggak apa-apa. Enggak apa-apa Pak.
Yakin. Yakin. Nanti hitung-hitungan, kan saya kan sih hitung-hitungan, saya kayak ini kayak hitung-hitungan saya hitung-hitungan dari sini nggak masuk. Dikira kita pulang jam berapa? Tanya kemarin Pak Rahman pulang jam berapa ya? Jam 3. Jam 3 subuh. Kalau nginep boleh kan Ibu? Oh, Boleh kan? ada kamar. Nah, jadi di training center itu ada jam masuk, tidak ada jam Pulang. pulang. Kalau emang udah kosong, udah free, bisa pulang lebih cepat. Tapi kalau misalkan mohon maaf, misalkan kita udah prepare nih mau pulang jam 5, Pak Adam datang, Pak Wer datang, OM datang. Nah, gimana caranya kita memberikan servis excellent? Itu sih. Tapi kalau misalkan ya itu kuliah, biasanya suka ada justifikasi. Pas zaman saya pun seperti itu. Oh, kalau izin kuliah boleh Pak? Kayak Boleh. misalnya nih, kan UT itu kan ujiannya kan tatap muka. Ya. Sabtu atau Minggu suka datang. Itu boleh izin? Gak apa-apa itu. Ya kan libur kan? Iya. Kalau ujian kan emang wajib, ya kan? Gak apa-apa. Kalau suka digodain gimana? Aku takutnya lo sudah digodain gimana? Tergoda lo digodain? Di sana banyak buaya di sini. Itu saya takut. Tampolin Bu. Hah? Enggak juga sih, cuma ya mohon maaf ya. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Mang, ada air putih. Buat yang terbaik. Terbaik seperti apa? Jangan baku gitu. Dijabarkan. Tidak mengecewakan lah intinya. Mas, saya pastikan saya akan bekerja dengan baik dan saya akan meyakinkan bahwa saya bisa bekerja dengan luar biasa dan saya tidak akan hitung dengan waktu dan saya siap ditelepon 24 jam dan saya siap tidak baperan dan siap saya masuk kerja lembur tapi tidak dibayar. Itu kayak gitu caranya. Di rumah semudah ya Din, itu pesan saya Din. Dirimu sudah baik, sudah oke, tinggal apa pembawaan diri aja yang perlu. Karena namanya kita kerja, apalagi lingkungan kita laki-laki semua, bagaimana kita bisa membawa diri kita. Itu dulu, jangan sampai ada tergoda ada ini hati-hati di situ. Iya Bu. Itu sih cukup sih saya. Ada lagi kan? Yang terakhir motivasi nih, ya kan? Motivasi kamu nanti ketika misalkan keterima dari admin, apakah nyetak di sana atau gimana? Maksudnya? Ya udah jadi admin nih, udah naik ke admin, Ya. ya kan? Kamu diam di sana terus atau gimana? Dia di sana di sini aja gitu Pak. Iya. Nggak mau kesana kesini lagi, cukup dengan posisi ini gitu. Kesana. Mana? Kesana kesini ya Pak. Jadi targetnya apa? Target. Targetmu 2 tahun, 3 tahun ke depan itu apa? Kan jadi admin, emang diriku selamanya admin. Itu maksudkan Gus, apa Anda punya target? Kamu juga kan kemarin berapa tahun kamu jadi admin? 2 tahun ya? 20, 21, 2 tahun. 2 tahun jadi admin. Kalau misalnya jadi adminnya 2 tahun ke depan, insya Allah sih Pak, pengennya jadi kayak Bapak, kayak Ibu Jadi gitu, apa? instruktur lah. Tapi kan harus tahu kan? Berarti Iya. udah tahu nih planningnya mau jadi apa. Berarti harus bagaimana belajarnya. Saya sampai seharian dulu sama Pak Wer, sama Bu Sumi, saya standby di sana, dengerin dari 1 minggu. Udah selesai dengerin, belajar, baru sorenya ke admin. Jadi sorenya adminnya itu saking apa? Pengennya menguasai public speaking. Sama saya dulu awal-awal introvert juga. Ketika saya sama Pak Werdoyo, saya tegur, diam aja ketika ada orang, nggak pernah nyapa.